Ya, shalom semuanya. Selamat beribadah. Dan kita tahu bahwa setiap minggu kita datang menghadap Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, yang luar biasa, yang terus menuntun kami, membawa kami, melindungi kami, menyertai kami, dan firman-Nya nyata, ya dan amin. Ya, saudara-saudara kekasih, kita kembali kepada tema di mana tema tahunan ini Yesaya 61, di mana dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, dan tema ini saya angkat juga dan PowerPoint kepada Sensen juga yang untuk ditanyakan. Jadi Roh Tuhan Allah itu ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung dari kelepasan dari penjara. Jadi saudara, benar-benar kalau ada Roh Tuhan yang dikatakan Yesaya, yang sudah seringkali dikhotbahkan oleh Pak Heri, oleh Bu Endri, oleh Bu Popi, oleh Pak Petrus Sitepu, ya kita lihat di mana ada Roh Allah, memang di situ ada kemerdekaan. Yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 17, ya kakak saudara-saudara kekasih. Hanya di dalam Tuhan kita tuh memiliki kemerdekaan di dalam hidup kita, di dalam roh jiwa kita, di sekeliling kita saat kita menghadapi apapun, karena ada Roh Tuhan, karena Roh Tuhan lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Disitulah di mana kita melekat, maka apa yang dikatakan di mana itu yang dikatakan Yesaya 48 ya ayat 18. Mungkin ada yang bisa membacakan, Popi kali. Yesaya atau Yeremia itu. 48 ayat 19. Yesaya 48 ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Ayat 18. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Nah, disinilah kita lihat kalau kita tuh ada di dalam Tuhan, Roh Allah ada di dalam hidup kita, damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Dia akan seperti gelombang laut. Kita pernah nggak lihat gelombang laut berhenti? Nggak pernah kita lihat gelombang laut berhenti. Kadang-kadang gelombang laut bisa ganas gitu ya, akhir sampai terjadi tsunami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita karena Roh Allah ada di dalam kita, itu roh luar biasa di dalam kita, maka kita di dalam kondisi apapun di dunia ini yang tidak menetap, tidak menentu, tidak pasti, tidak ada kepastian, itu kita tuh tetap tenang, saudara. Ada damai Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya. Ya. Kemudian di slide berikutnya juga dikatakan di Yesaya 11 ayat 1 ayat 2 ya tadi. Kalau di Yesaya 11 ayat 5 dikatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.
Dan dikatakan di Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Itu ada di dalam kehidupan kita. Karena ada roh Allah di dalam kita ya saudara. Yang terus membawa kita sehingga kita diberikan pengwahyuan, hikmat daripada Engkau, dituntun kita terus di dalam kebenaran. Roh ketakutan, apabila itu menyerang, kita tuh punya power, kita tuh punya kuasa. Hai roh takut, menyingkir engkau dari kehidupanku. Karena apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 itu, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan ketakutan ini sering melanda orang, ya saudara, semua manusia. Tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, dan firman itu selalu hidup di dalam kehidupan kita, maka firman itu bekerja, maka kita pun punya kuasa. Karena orang yang terus takut, orang itu jadi stres. Ya saudara, stres mengakibatkan imun kita turun, maka menyebabkan kita tuh sakit. Tetapi kalau kita terus merasa damai di dalam Tuhan, ada sukacita Allah, ada kekuatan, pemeliharaan Allah nyata. Karena kita sadar burung di udara aja siul-siul terus tiap pagi. Apa yang dia kerjakan? Dia tidak kerja apa-apa, tapi makanan siapkan. Nah, apalagi kita serupa dengan gambar Allah. Kita tidak serupa dengan dunia ini kita diciptakan, tapi serupa dengan gambar Allah. Itu luar biasa. Dan ayat yang kedua tadi sudah dibacakan ya saudara. Dan apa yang dikatakan di Yesaya 50 ayat 4, bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita. Jadi bagaimana kita kalau kita bangun tidur? Bangun tidur kita buka mata, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mulai berdoa, itulah doa yang terus kita panjatkan setiap pagi kita bangun. Bersyukur, ya saudara. Kemudian mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mendoakan umat Tuhan. Mendoakan mereka yang mengalami sakit. Mereka yang mengalami stres. Untuk mereka boleh bangkit. Ya saudara. Itulah doa. Apabila kita mendisiplin diri kita setiap pagi. Misalnya kita bangun jam 4, jam 4:30, itu udah begitu bangun kita berdoa. Karena itu akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup kita. Maka roh Tuhan yang di dalam kita itu senantiasa menuntun, senantiasa memberikan kepada kita pengwahyuan demi pengwahyuan ya saudara. Selama pandemi ini kita mendengar banyak hal. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya saudara. Kita mengalami suatu new era, pembaharuan yang Tuhan lakukan. Mau balik lagi ke belakang nggak bisa saudara. Karena Tuhan sudah merubah segala-galanya. Kadang-kadang kita berpikir, saya sendiri berpikir, oh Tuhan, dengan adanya ini apa yang dikatakan firman Tuhan pada akhir zaman, pengetahuan itu akan bertambah-tambah. Itu benar, saudara. Pengetahuan apalagi sekarang digital itu luar biasa ya. Saya cuma membayang, oh kedatangan Tuhan, semua orang bisa melihat itu lewat digital ini. Karena dia menembus ke semua penjuru ya saudara di situ. Oh ini kali kita harus siap-siap. Kehidupan kita persiapkan. Benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Investasi kita ke sorga ya saudara. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Mazmur 45 ayat 8 di sini dikatakan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi mengurapi engkau, mengurapi saudara dan saya. Dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu.
Dan yang dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4, tadi saya sudah bacakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kita nih semua yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Kita nih menjadi muridnya. Tuhan nggak cari direktur, Tuhan nggak cari bos, Tuhan nggak cari orang yang memiliki pangkat yang hebat-hebat. No. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi muridnya, ya saudara. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. COVID ini membuat orang itu letih lesu, membuat orang itu khawatir, membuat orang itu stres, apalagi kalau keluarganya terdampak, ya saudara, dengan COVID. COVID itu kalau saya lihat tidak akan hilang, dia ada di tengah-tengah kehidupan kita seperti flu. Maka Tuhan mengajarkan kita untuk kita mendisiplin diri kita, untuk kita benar-benar bisa, sepertinya Tuhan sedang mengatur manusia itu untuk mendengar perintah-perintah dari pimpinan-pimpinan kita, dari pimpinan bangsa kita, dari presiden kita, dari menteri kesehatan, dari keamanan. Ya saudara, kita lihat dalam seluruh segi ini kehidupan manusia seperti diatur. Karena biasanya namanya kita suka nerobos, namanya kita suka berkerumun, namanya kita tidak peduli dengan kesehatan, ya saudara. Maka di sini luar biasa Tuhan, sehingga firman itu mengajarkan kepada kita untuk lidah kita tuh menjadi pena yang tertulis, ya saudara. Itu luar biasa. Nah, dari kehidupan ini Tuhan memberikan kepada saya tentang apa yang tertera di firman Tuhan di Alkitab, yaitu mengenai Filemon. Filemon itu ayatnya hanya dari ayat pertama, hanya satu pasal dan terpendek ini, ya saudara. Mengenai Filemon, di mana dikatakan antara Paulus, Onesimus, dan Filemon. Kalau kita lihat, Filemon ini adalah orang, ya boleh dibilang orang kaya raya, ya saudara. Di mana Onesimus ini menjadi budaknya. Tetapi kenapa dia sampai melarikan diri dari Filemon? Pasti ketidakpuasan daripada Onesimus. Sehingga akhirnya dia, karena perbuatan dia masuk penjara dan dia berjumpa dengan Rasul Paulus. Kadang-kadang kita dipisahkan dalam waktu tertentu untuk Tuhan itu bekerja, ya saudara. Seandainya kita mempunyai seorang karyawan yang baik, sejak muda kita melihat dia bekerja itu luar biasa rajin. Lalu kita sebagai, misalnya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bos di dalam satu perusahaan, orang ini lama-lama diberi kepercayaan, ya saudara. Maka pelan-pelan diberi kepercayaan sampai kepada keuangan, sampai kunci-kunci diserahkan, dipercaya, ya saudara. Tapi kebanyakan orang setelah dipercaya, dia tidak menjaga, sehingga akhirnya luntur juga kepercayaan seseorang kepadanya. Demikian pula mungkin Onesimus, perlakuannya yang dia perbuat terhadap majikannya Filemon. Karena kalau kita membaca ini, Filemon itu pasti orang yang hebat, tapi orang yang juga takut akan Tuhan, memiliki kasih, ya saudara. Lama-lama dia juga bisa pahit dengan segala perbuatan Onesimus ini, ya saudara. Makanya kita baca itu firman, itu luar biasa.
itu menceritakan apakah kita sebagai anak Tuhan dengan kita diperlakukan seperti apakah kita masih memiliki kasih, apakah kita masih bisa mengampuni, apakah kita sama sekali tidak mau tahu dengan orang itu seperti Filemon terhadap Onesimus, ya saudara. Karena setiap orang yang dikhianatin pasti sakit, ya saudara. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus, ya di sini kita melihat tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana kita melihat kesetiaan seseorang? Bisakah sampai selama-lamanya kalau dia tidak takut akan Tuhan? Kecuali orang yang takut akan Tuhan, dia pasti bertobat ya. Seperti Raja Daud. Kita lihat aja perbedaan Raja Daud dan Raja Saul. Beda. Saul malah pergi ke dukun, tapi Daud menghadap Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Demikian kita sebagai umat Tuhan. Saat kita menyadari ada yang tidak benar, ada yang salah di dalam kehidupan kita, pasti kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sadar ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu melingkupi hidup kita. Maka kita ikuti jalannya Tuhan. Maka Tuhan itu adalah gembala agung. Ketika dia lihat anaknya, ketika dia lihat ciptaannya keluar dari jalur, itu tongkat penggembalaan itu akan menarik terus pada jalan yang lurus, jalan yang benar, saudara. Nah, kita tahu jelas apa yang terjadi sampai Onesimus lari dari tuannya Filemon. Apakah dia seorang budak yang malas, licik, dan tidak jujur? Seorang oportunis dan tidak tahu berterima kasih? Karena biasanya how much is much, orang nggak pernah puas ya saudara. Kemudian dia membawa lari uang tuannya atau membawa lari harta bendanya ya saudara. Kita tidak tahu. Pun kita tidak tahu bagaimana Paulus ya sampai bisa berjumpa dengan Onesimus. Itu kalau bukan rancangannya Tuhan. Bagaimana dia akhirnya bertobat setelah mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Adakah Rasul Paulus mempunyai kesalahan sampai dia dipenjara? Dia hanya karena menjadi pemberita Injil. Dia dipenjara ya saudara. Bagaimana dia akhirnya bertobat, si Onesimus sadar bahwa dia, kadang-kadang kita dipisahkan untuk sejenak, hanya Tuhan sedang berkarya kepada orang itu untuk menjumpai seseorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan akhirnya pertobatan itu, Onesimus sama-sama melayani bersama dengan Paulus. Kita kagum, saudara, akan karya Tuhan yang membawa kita hidup terus di dalam kebenarannya. Seandainya Onesimus tidak kabur, kira-kira bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Belum tentu, saudara. Jadi kejadian demi kejadian itu menyadarkan seseorang bahwa dia berdosa. Tapi masih ada pengampunan dari Tuhan. Sehingga terus selama kita hidup di dunia, kita boleh memperbaiki. Tuhan ingin umatnya sempurna. Tuhan ingin umatnya kudus. Seperti dia kudus, ya saudara. Jadi, hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka dan duga. Kita tidak tahu bagaimana ketemunya dengan Paulus. Mendengar khotbah Paulus, Onesimus mengalami perubahan total dalam hidupnya. Dia menerima Tuhan Yesus. Di situ Paulus melihat kuasa transformasi ya saudara. Makanya jangan seringkali kita mengadu domba kesalahan orang. Kita memfitnah dosa orang. Kita membicarakan dosa orang. Percuma itu. Kecuali kita memberikan dia nasihat dengan kebenaran firman. Kalau kita mau menjadi orang yang memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan yang kita jalani.
ya kita layani orang itu. Makanya seringkali orang kalau mengadu kepada saya, oh orang ini ABC. Saya tanya, apakah kau kenal orang itu? Kalau kau kenal dan kau tahu, Tuhan bekerja di dalam hidupmu untuk mendoakan orang itu. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita memfitnah orang, memperkatakan orang tidak baik, ya saudara. Nggak ada manusia yang perfect di muka bumi sekarang. Tapi kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Maka Paulus mengatakan gini, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan dari Filemon, ya saudara. Sejenak daripadamu, Filemon, supaya engkau dapat menerima dia kembali selama-lama-lamanya, ya saudara. Itu Filemon 1 ayat 15. Filemon 1 ayat 15 ya saudara di sini. Poppy bisa bacakan, Poppy sayang. Filemon pasal 1 ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kadang-kadang satu perpisahan, saat sesuatu, itu untuk menyadarkan seseorang untuk dia berjumpa dengan orang yang Tuhan telah tetapkan, ya saudara. Jadi justru di dalam surat yang singkat ini juga nama Yesus Kristus yang paling banyak disebut oleh Rasul Paulus. Surat ini bicara mengenai kuasa Injil yang luar biasa. Betapa Injil itu luar biasa. Mengubah seseorang. Sekalipun sekeras apapun dia orangnya. Tapi kalau kita mempunyai hati untuk berdoa, ubah moral karakter seseorang. Filemon tidak mungkin bisa berubah dengan sendirinya. Dia tidak bisa memaafkan Onesimus, ya saudara, dengan sendirinya. Onesimus pun tidak bisa dengan sendirinya merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa, dan datang dengan siapa menghadapi segala risikonya. Risiko, saudara, kita datang kembali. Mungkin kita mau ditangkap, masukin penjara, ya saudara, lagi kembali lagi. Ini orang pasti punya tujuan lagi, punya trik-trik yang tidak baik. Ya saudara, itulah seringkali pikiran-pikiran negatif itu timbul di hidup seseorang. Sebab Injil Kristus itu yang bisa merubah kehidupan seseorang. Ya saudara, kita lihat orang-orang selama ini dalam pelayanan. Saya hampir setiap kali saya pergi, jangankan untuk apa? Untuk belanja aja, ketemu seseorang. Mereka tuh perhatiin, kita liatin, kita lama-lama dia tegur, Ibu. Oh iya, Ibu, saya pernah lihat Ibu. Oh, waktu di mana ya? Nah, dia ingat saya mungkin ceramah di mana. Nah, di situ. Terus dia mengalami masalah. Jadi hampir setiap hari kita tuh akhirnya menghadapi konseling, ya saudara. Sehingga orang itu dia merasa seperti menemukan sesuatu kembali. Ada Injil yang diberitakan kepada sampai dia peluk saya, ya saudara. Bahkan sampai orang yang tadinya lumpuh total di kursi roda, sekarang udah mulai jalan. Saya bilang, kalau engkau terus di dalam Tuhan, aktif, baca firman, berdoa, Tuhan lakukan sesuatu di dalam tubuhmu karena Tuhan ciptakan engkau sempurna sebelumnya. Jadi banyak hal yang saya hadapi hari-hari, ya saudara, yang stroke, yang mengalami kanker, yang mengalami leukemia, ya saudara, sampai mereka turun, aduh, benar-benar kami mengalami sesuatu yang baru. Kami merasakan damai, kami merasakan seperti sahabat lama yang tidak ketemu, ya saudara. Karena apa? Ada Injil yang diberitakan. Ada Injil yang membuat orang itu berubah, saudara. Seperti itu. Mungkin Onesimus dan Filemon itu sulit untuk bersatu karena udah ada cacat, ya.
Manusia sering melihat kesalahan, kecacatan orang ya saudara. Tapi Tuhan, apabila Dia mengampuni, tidak ada bekas sama sekali. Engkau menjadi manusia yang baru, diperbaharui. Karena engkau dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Itu. Jadi, saudara, Paulus sendiri mengatakan, coba sebelumnya dibaca di Filemon 1 ayat 9, Poppy. Filemon 1 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, kita lihat Paulus. Kadang-kadang kalau Paulus bicara seperti saya juga, Tuhan, saya juga orang yang sudah tua, masuk 74 tahun sudah. Tapi firman-Mu yang terus hidup di dalam hidupku untuk memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang kita jumpai dimanapun, kapanpun ya saudara. Bahkan ya karena saya tidak naik taksi, saya sopir sendiri. Tapi ketika perjumpaan dengan orang-orang yang dekat memperhatikan kita datengin, kita layanin, kita ngobrol ya saudara. Seperti itu. Saya udah tua Tuhan, tapi saya tahu bahwa masih dipercayakan hidup untuk melayani Engkau. Untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Untuk membangun mereka. Saat mereka kesulitan, bagaimana kita memberikan advice, jalan keluar di samping kita berdoa. Manusia harus kerja. Kalau manusia nggak kerja, nggak usah makan. Karena Tuhan katakan di Kejadian bahwa wanita dan laki-laki itu harus mengusahakan tanah dan memelihara apa yang Tuhan sudah berikan, ya saudara di situ. Jadi kalau kita mau santai-santai, ya gimana kita mau makan, gimana kita mungkin mau menikmati keindahan alam, mau plesir, nggak bisa, saudara. Manusia harus bekerja, setia, berdoa, tekun, seperti itu. Jadi di situ berarti makin lama saya ikut dengan Tuhan, setia di dalam Tuhan, itu menandakan bahwa kita akan menjadi dewasa di dalam firman Tuhan. Jadi waktu kita punya anak, punya cucu, menjadi orang paling tua, mungkin paling senior di sebuah komunitas dan gereja, seperti kita lihat Pak Peter ya, begitu setia dia senantiasa ya saudara dengan umurnya. Sekarang kalau nggak salah udah 90 ya Pak Peter. Jadi kita bukan orang tua yang suka bersungut-sungut. Karena kita mendengarkan masalah perkara semua kita simak, kita dengerin. Kita berdoa kepada Tuhan dan waktunya Tuhan kita berbicara dengan mereka ya saudara. Bukan orang tua yang suka marah ya, tapi jadilah kita orang tua yang dewasa dan bijaksana. Ini berarti juga kepada anak-anak muda, kepada bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi. Anda udah di dalam Tuhan yang rasanya saya udah sekian tahun, saya udah melayani Tuhan. Ya saudara, tapi kita mau lebih dewasa lagi di dalam kebenaran firman, dalam tuntunan untuk membawa juga sahabat-sahabat kita, anak-anak muda-muda lain, anak-anak remaja, ya saudara. Apalagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu luar biasa karena dia memberikan fondasi kepada anak-anak. Dan anak-anak ini terus menjadi dewasa di dalam rohani. Ya, seperti itu, saudara. Itu kita harus seperti itu. Jadi, Yesus, kiranya nama Yesus Kristus itu nama yang indah dan agung dan penuh kuasa, itu yang merubah hidup kita. Mentransformasi hati pikiran kita karena Injil. Karena ingat, ada roh Tuhan.
Allah ada di dalam kehidupan kita, ya saudara. Kita bisa jatuh ke dalam kesalahan, kita bisa melakukan kesalahan, kita mungkin mempunyai karakter yang berbeda. Mungkin kita bisa bilang, saya orang yang sudah begini, saya tidak bisa berubah. Itu kan seringkali menjadi perkataan-perkataan orang yang memakai pikirannya sendiri. Semua, ya saudara, tidak ada manusia bisa merubah manusia, tapi Tuhan Yesus Kristus. Maka saya mengalami sendiri dengan kehidupan pernikahan saya dengan Pak Alex Iranata, ya saudara. 38 tahun saya hidup bersama dengan dia. 16 tahun saya dalam proses bagaimana ada segi positif, segi negatif orang-orang. Sudah dia anak cerai saja. Masa muda tidak akan kembali kedua kali. Tapi karena saya sudah mengenal membaca firman, saya hanya takut kepada firman. Nah, saya hanya tahu dan saya katakan bahwa hanya firman yang bisa merubah Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri dan Allah sanggup merubah. Bagaimanapun kondisi, situasinya, keadaan orang itu, karakter orang itu, seberapa keras dia, Tuhan mampu merubah. Ketika kita terus berdoa, tiap hari kita berdoa, doa afirmasi, ya saudara. Pasti ada miracle yang Tuhan lakukan. Amin. Ada keajaiban, saudara. Jadi, kalimat yang katakan bahwa aku sudah tua menunjukkan Paulus adalah seseorang yang penuh dengan kedewasaan rohani. Maka kita semua ini yang ada, baik jemaat, pengerja, semua yang ada yang kita adalah orang-orang yang dewasa rohani, ya saudara. Disinilah kita perlu belajar, tidak bicara soal umur saja, tetapi bicara soal bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kedewasaan, menjadi orang tua yang membimbing, memberikan pengarahan. Ya, saya lihat Pak Longgam juga luar biasa, walaupun pekerjaannya begitu padat, tapi dia senantiasa menyempatkan untuk melayani. Itu luar biasa, ya saudara. Apapun, sibuk kita apapun, justru di tengah kesibukan, kita menemukan kadang-kadang orang-orang yang menghadapi frustrasi, menghadapi tantangan. Di situ Injil kita beritakan. Apapun, dimanapun kita berada, kita bisa beritakan ini Injil. Ya saudara, dengan hikmat, pengwahyuan daripada Allah. Mengarahkan, mendidik, mengayomi, mencintai dalam hidupnya, ya saudara. Gereja membutuhkan anak-anak muda yang dinamis di dalam pelayanan. Gereja yang mendoakan anak-anak kecil, ya saudara. Saya sungguh kalau melihat sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak yang bisa bangkit, ya saudara. Waduh, saya tuh rasanya sukacita luar biasa, ya saudara. Kita lihat Audi yang tadinya hanya office boy, yang sering saya tahunya sering memijat Pak Alex di tengah-tengah hari ketika waktu senggang, ya saudara. Sering diskusi dan akhirnya yuk belajar, ini di gereja ada apa ini, alat-alat musik, belajar organ, dan sekarang dia bisa melayani menjadi hamba Tuhan. Kita bangga, saudara. Jadi kita lihat, dari tidak bisa, pasti bisa. Contohnya saya juga. Orang pendiam, penakut, pemalu diubah oleh Tuhan seperti ini. Yang ubah bukan manusia, tapi Tuhan yang mengubahnya. Nah, maka kita pun terus, ya saudara, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Demikian juga pada waktu ia bicara dengan Onesimus, Paulus menyebut hal-hal yang luar biasa, indah dari hidup orang ini. Onesimus dahulu memang dia tidak berguna. Ya saudara. Dia seorang budak, pencuri lagi. Ya saudara. Buruk keadaannya. Tetapi Paulus itu luar biasa. Paulus seorang yang udah tua.
melayani terus. Paulus asal mula panggilannya, ya saudara, ketika dia hendak, hatinya dia juga pada waktu-waktu itu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia dalam keadaan buruk, dalam keadaan dia hendak memusnahkan semua murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan sanggup ubah orang yang tidak baik menjadi baik, seperti itu. Orang yang tidak setia menjadi setia kepada Tuhan, ya saudara. Tetapi sekarang Onesimus itu sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia adalah buah hatiku. Itu di Filemon 1 ayat 11 sampai 12. Tolong Popi. Filemon pasal 1 ayat 11-12. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Luar biasa saudara, sampai dia memberikan julukan bahwa Onesimus itu buah hatiku. Dan kenapa Filemon? Paulus mengingat akan kasihnya Filemon. Karena Paulus sering pelayanan, melayani juga Filemon. Seorang saudagar kaya, ya saudara. Tapi rumahnya dipakai juga untuk persekutuan doa. Ya saudara, di situ kita lihat luar biasa. Jadi, nama Onesimus itu artinya berguna. Seorang yang diharapkan menjadi orang yang berguna dalam hidup. Maka Paulus memainkan kata dari nama Onesimus ini. Onesimus memang dulu tak berguna. Dia menghubungi Filemon, ya saudara, menyuruh Onesimus itu kembali membawa surat daripada Filemon. Dia sangat berguna bagiku di penjara karena dia melayani Paulus di penjara, ya saudara. Onesimus mengalami transformasi perubahan. Dia membantu Paulus dan melayani sama-sama. Ada 3 kata Paulus yang dipakai mengenai kata yang positif dan apa yang terjadi dalam diri Onesimus. Yang pertama Paulus katakan, Onesimus adalah anakku, yang kudapat selagi aku dalam penjara. Itu di Filemon 1 ayat 10. Dia saudaraku kekasih. Filemon 1 ayat 16. Tetapi yang paling menyentuh hati adalah Paulus mengatakan dia adalah buah hatiku. Filemon mungkin bingung dengan segala perkataan Paulus ya mengenai Onesimus. Mungkin si Filemon bilang, saya tidak pernah mau lihat dia lagi. Saya tidak pernah mau ambil orang seperti Onesimus. Itu udah, ya orang kalau dikecewakan sakit hati, baik dia hamba Tuhan, baik dia siapapun, pasti ada tembok yang dia udah bangun ya saudara. Tapi dari situ kita melihat betapa dekat dan eratnya hubungan Paulus dengan Onesimus, saudara. Tetapi karena Injil Allah merubah kehidupan si Onesimus. Dia menjadi orang yang hidup dalam terang, menjadi orang yang berguna, melayani sama-sama ya saudara. Maka dia datang dan berkata kepada Rasul Paulus, aku sebenarnya seorang pelarian. Dia melarikan diri, aku pernah mencuri, membawa kabur uang tuanku. Dia tidak puas dengan penghasilan, ya, maka dia sampai berubah menjadi pencuri di dalam pekerjaan. Maka Paulus melakukan hal yang benar. Dia menyuruh Onesimus setelah dia banyak memberitakan Injil kepada Onesimus dan bagaimana Onesimus dirasakan oleh Paulus, satu perubahan terjadi dalam diri Onesimus. Maka Paulus tidak bisa paksa, ya saudara. Kalau dia dibawa ke Filemon, kemudian Filemon marah atau bahkan mungkin bisa membunuh ya, karena zaman perbudakan dulu, budak itu dijual belikan atau kalau tidak benar ya bisa dibunuh ya saudara. Paulus hanya minta, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Kita lihat betapa eratnya hubungan Filemon dengan Paulus.
mengingat kasih-Mu, lebih baik aku memintanya daripadamu, Filemon. Aku mengajukan permintaan mengenai anakku yang kudapat selagi aku di penjara, yakni Onesimus. Itu saudara bisa baca di Filemon 1 ayat 8 sampai 10. Paulus tidak menutupi kesalahan Onesimus. Bahkan Paulus yang luar biasa, dia katakan, aku tidak bisa menahan dia juga. Dia harus kembali kepada tuannya, membereskan persoalan. Dan apa yang telah dia buat merugikan Filemon. Sebenarnya aku mau menahan dia sebagai ganti daripada Filemon untuk melayani aku dalam penjara, ya saudara. Karena Injil aku di penjara. Tetapi tanpa persetujuanmu, Filemon, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudara Filemon, dalam Filemon 1 ayat 13-14, ya saudara. Paulus meminta Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang kepada, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi Paulus yang menanggung semua kerugian dan dia siap untuk membayar kembali. Itu janji Paulus. Luar biasa Paulus ini ya saudara. Bukan hanya dia melayani, tapi dia juga memberikan harta apa yang ada padanya untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang diperbuat oleh Onesimus. Adakah hari-hari ini seorang bos manajer seperti itu? Ataukah seorang pelayan Tuhan seperti itu? Dalam kondisi, situasi yang sangat sulit, semuanya di dalam keuangan. Saudara, Onesimus tetap harus kembali. Uang yang dia bawa lari tetap harus kembali. Maka di sini Paulus nyatakan, dia akan membayarnya bagi Onesimus, ya saudara. Paulus mengangkat satu hal yang benar. Onesimus pernah merugikan engkau secara finansial. Mungkin banyak orang. Mungkin kita menolong dengan hati tulus, tapi kita ditipu. Mungkin banyak orang, ada orang-orang yang berhutang kepadamu. Ya saudara. Sehingga tidak pernah uang itu kembali kepadamu. Bagaimana sikap kita? Tapi mari kita lebih baik engkau lihat hidupmu dalam Tuhan. Sudah memiliki kehidupan yang kekal. Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Hidup yang kekal. Hidup yang nanti kita kembali ke rumah Bapa surgawi. Apa yang telah kita perbuat di dunia ini? Dunia yang penuh dengan gejolak, kerusakan, kebejatan, keserakahan. Masihkah kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik, melawan segala keburukan yang ada di dunia ini? Saudara, mari kita lebih baik melihat kehidupan kita, investasi hidup kita ke surga, ya saudara. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah ini seolah-olah bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan, ya saudara. Menolong orang, memberitakan Injil, ya saudara. Untuk mereka mengalami satu perubahan di dalam kehidupan ini. Di dunia, kita butuh makan, kita butuh kerja. Apalagi saat-saat sekarang banyak orang PHK. Bayangin berapa ratus gerai giant yang ditutup. Karena giant-giant yang dekat rumah saya juga sudah tutup. Tapi saya lihat terpampang ada farmer market. Tapi berapa banyak karyawan yang di PHK. Ya saudara, orang mengalami kesulitan. Orang yang mengalami pensiun. Pensiun mungkin pada saat pensiun ada uang lebih. Tapi uang kalau didiamkan, digerokotin terus, habis, terus mau makan apa?
Di situ kita bisa mungkin Tuhan memberikan hikmat untuk melanjutkan kehidupan sekalipun dalam masa pensiun. Ada hal yang Tuhan bisa berikan untuk kita melakukan lebih jauh, untuk kita diberkati, untuk kita bisa menjadi messengers of God. Tetap kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kerugian kita dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, jangan sampai engkau menjadikannya sebagai hal yang besar dan berat, sehingga tidak ada maaf bagimu, ya saudara. Apabila ada orang bersalah kepadamu, ampuni. Disinilah kehebatan Paulus dan Filemon bisa membereskan perkara yang ada di dunia ini, ya saudara. Jadi firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa berada dalam situasi seperti ini. Mungkin mengalami seperti Filemon, dikhianati oleh orang yang paling kita percaya dalam kehidupan kita, ya saudara. Dia berdusta di belakang kita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh muka bumi, melihat ciptaannya dari dalam hati, pikiran, dan perbuatan, saudara. Kita mungkin seperti orang yang paling kita percaya, ya saudara, dan kita dirugikan sebenarnya. Kita mungkin seperti Onesimus, pihak yang bersalah dan telah merugikan, mengecewakan orang yang kita percaya. Bisa jadi ada relasi yang sudah retak di dalam keluarga kita. Ada relasi yang pahit dengan saudara seiman dalam gereja. Ada luka-luka batin, kemarahan, sehingga dia membuat gosip dan fitnah di dalam gereja. Kesedihan karena hubungan yang rusak dengan siapa saja. Saya harap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Menjadi berkat, menjadi teladan yang indah bagi kita untuk menyembuhkan hati kita, menghibur, menguatkan kita, memampukan kita untuk mengampuni, menerima dan memperbaiki relasi yang sudah pernah retak. Suatu keretakan seperti piring yang retak di lem, mungkin bisa menyatu tapi masih terlihat. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, kita ada di dalam Injil Yesus Kristus, bekas pun tidak akan ada. Karena apa yang sudah di belakang tidak pernah kita tengok lagi ke belakang. Apa yang sudah dikubur tidak akan dibangkitkan kembali. Kecuali kita, anak-anak Tuhan, yang akan dibangkitkan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus, ya saudara-saudara. Jadi untuk menjalankan memang tidak mudah. Kita perlu melekat, kita perlu memiliki roh Tuhan di dalam hidup kita. Fondasi kita yang kokoh di dalam kebenaran firman Allah dan Yesus Kristus itu adalah sandaran hidupmu. Pegang erat-erat. Ya saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin setiap kita supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran dan kasih dan menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi dewasa. Semakin kita tua, semakin dewasa kita di dalam Injil, ya saudara. Jadi Tuhan yang menolong kita sehingga kita tidak terhanyut dalam persoalan-persoalan dan perspektif kita yang sempit, ya saudara. Sehingga kita tidak mampu melihat gambar yang lebih besar apa yang Tuhan kerjakan. Dengan indahnya kita hidup di dalam Tuhan, ya saudara. Biarlah hati kita dipenuhi oleh syukur karena semua hal yang indah dan baik Tuhan sudah bentuk di dalam diri kita. Kita dibentuk. Berapa lama kita mengiring Yesus? Berapa lama kita ada di gereja? Tetaplah kita tekun, setia, pandang Yesus Kristus. Karena sama aja kita menginvestasi kehidupan kita di sorga. Saatnya kita selesai di bumi. Kita bukan orang yang tinggal selama-lamanya di bumi. Tapi tempat tinggal kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Inilah kisah tentang Onesimus dan Filemon
dan Paulus sebagai penginjil. Mari kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Injil. Ingat bahwa Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Di mana engkau ditempatkan seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Kita nggak perlu takut. Kita ada Tuhan Yesus. Ada Roh Allah yang berada di dalam kehidupan kita untuk mengatasi apapun yang tidak bisa kita atasi. Mari kita surrender kepada Tuhan. Menyerahkan juga semuanya kepada Tuhan. Dia yang satu persatu problema apapun Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Nah, inilah kisah, inilah firman yang saya beritakan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara-saudara kekasih, mari kita introspeksi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Biarlah kita mengalami kedamaian, sukacita. Bahkan disitulah Tuhan akan membuka pintu berkat di dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan.